Gimana kabar Pak Taufik? Alhamdulillah Pak Adi sehat. Pak Adi sehat ya? Alhamdulillah sehat. Harus selalu semangat juga Pak Taufik. Kita sudah dulu harus senantiasa mencurahkan tenaga dan pikiran kita 100% untuk melayani peserta. Gimana Pak Taufik? Apakah sudah demikian? Insya Allah Pak Adi. Ya. Terima kasih sudah datang ke sini nih. Iya, tentunya kita sebagai sesama guru tentunya harus bisa menyempatkan waktu Pak Taufik untuk saling berdiskusi, bertukar pikiran seperti itu Pak Taufik. Baik Pak Taufik, kemarin Pak Taufik sedikit berbicara bahwa Pak Taufik akan mengcoaching. Rencananya Saya ingin coaching Muhammad karena kemarin itu cerita kepada saya Pak. Maka kita janjian sama Muhammad itu Muhammad mempunyai permasalahan berkaitan dengan budaya positifnya Pak. Nah kebetulan hari ini Pak Adi bisa mendapatkan ini, jadi nanti saya mau minta Pak Adi untuk menjadi observer saya di kekurangan saya untuk apa. apakah sudah membuat janji atau Alhamdulillah sudah Pak. artinya sudah step awal sudah dipersiapkan begitu ya Pak Taufik ya. Baik, terkait dengan coaching yang akan Pak Taufik lakukan dengan Bu Har tadi terkait dengan budaya positif itu Pak Taufik sudah membuat rubrik seperti itu. Nah, rubrik untuk kegiatan coaching Pak Taufik tadi dengan Bu Har tadi itu apa saja? Ya, saya mengacu kepada untuk coaching ya Pak. Nanti ada bagaimana saya harus mendengarkan hadis sepenuhnya, terus mendengarkan secara aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot Pak. Juga itu sebab yang akan menjadi dengan Pak Taufik sudah menyiapkan rubrik tadi yang akan dijelaskan Pak Taufik untuk coaching berarti kemudian dari kompetensi Pak Taufik dalam coaching Bu Har nanti apa yang akan Pak Taufik kembangkan gitu dalam coaching? saya ingin mengembangkan, menciptakan pertanyaan yang berbobot Pak. Karena menurut saya agak sulit ketika saya harus membuat pertanyaan yang berbobot. Karena setiap permasalahan itu kan beda-beda. Nanti kalau saya melakukan coaching kepada orang lain, itu pertanyaannya pasti lain. Saya ingin meningkatkan kompetensi itu. Terus kita ketahui bahwa untuk membuat pertanyaan yang berbobot itu Bapak, saya juga harus hadir secara penuh. Saya juga harus mendengarkan. Kalau kompetensi saya tidak memiliki, saya nggak bisa membuat pertanyaan yang berbobot. Sehingga saya ingin mengembangkan potensi itu Bapak. Jadi yang ingin dikembangkan Pak Taufik adalah pertanyaan berbobot. Kemudian kompetensi yang spesifik akan diobservasi itu apa? Saya sebetulnya ingin melihat bagaimana saya menyusun pertanyaan berbobot tadi Bapak. Karena saya rasa bahwasanya kalau kita bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, maka orang yang kita ajak untuk diskusi coach itu dia akan bisa menemukan permasalahannya itu ternyata gampang untuk solusinya. Gitu Bapak. Berarti menyusun pertanyaan berbobot itu ya Pak? Iya. Lalu pertanyaan berbobot yang disusun itu seperti apa? Muncul seperti apa? Ya kalau pertanyaannya berbobot tadi itu Pak, setelah saya mendengarkan hadir dengan sepenuhnya, saya ingin pertanyaan berbobot itu mengalir sesuai dengan permasalahan dari coachingnya itu Bapak. Sehingga pertanyaan berbobot itu akan spontan. Nah, itu perlukan Pak kita tingkatkan sebagai seorang guru. Jadi pertanyaan itu muncul secara spontan dan mengalir secara alami gitu ya. Bagus sekali. Artinya Pak Taufik sudah menentukan perencanaan yang cukup luar biasa sebagai seorang coaching. Lalu Pak Taufik itu punya ini pencapaian gitu. Nah,
Pak Taufik inginkan itu dalam konsep bulan nanti itu seperti apa Pak Taufik? Jadi indikator pencapaian yang saya buat itu bagaimana bulan nanti ini Bapak dia bisa menemukan solusi secara tidak sadar bahwa dengan kita melakukan coaching dengan pertanyaan berbobot, solusi itu muncul dari dirinya, sehingga kekuatan dalam dirinya itu akan kita kembangkan untuk diimplementasikan terhadap permasalahannya. Jadi bulan tadi akan menemukan solusinya sendiri Bapak. Baik Pak Taufik, artinya segala persiapan Pak Taufik untuk mengcoaching bulan tadi dari awal sampai akhir itu ternyata sudah sangat baik, sudah cukup lengkap, dan semoga nanti dalam kegiatan coaching tersebut Pak Taufik dengan bulan tadi akan mencapai suatu tujuan yang memang benar-benar diinginkan oleh bulan tadi selaku coaching dalam permasalahan budaya positif tadi dari Pak Taufik. Karena Pak Taufik sudah banyak menyampaikan hal yang akan dilakukan dalam kegiatan tersebut, maka saya mendukung sepenuhnya apa yang akan Pak Taufik lakukan yaitu coaching dengan bulan ini. Semoga nanti dalam proses tersebut bukan menghasilkan solusi dari permasalahan tersebut, dan itu Pak Taufik juga akan mendapatkan hal positif juga. Baik Pak Taufik, apakah ada yang ingin jika Pak Taufik memang sudah merasa cukup, tentu Pak Taufik tinggal melakukan actionnya saja nanti dengan hadapi, dan semoga nanti berjalan dengan lancar seperti itu ya Pak Taufik. Iya Bapak, terima kasih Bapak. Pak Taufik, karena saya juga akan ada kegiatan lagi, itu juga akan melakukan kegiatan mengajar. Besok Pak Taufik akan melakukan coaching, semoga nanti bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu ya, Pak Taufik. Ya, untuk saat ini kita akhiri dulu. Saya akan melanjutkan kegiatan. Terima kasih Pak Taufik sudah berbagi. Terima kasih Bapak. Mari Bapak. Ya. Assalamualaikum. Salam Bapak. Terima kasih. Selamat siang Mbak Tati. Selamat siang Pak Tati. Udah nunggu dari tadi. Ya, alhamdulillah ya. Gimana Mbak Tati, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Ya benar Pak Tati. Alhamdulillah juga sehat. Kita kemarin sudah gitu ya merencanakan pertemuan hari ini ya. Iya Pak. Gimana kabarnya? Ya gitu deh Pak. Saya itu ada permasalahan sedikit Pak. Permasalahan apa? Jadi di kelas saya itu pelaksanaan disiplin-disiplinnya itu tidak belum jalan Pak. Jadi anak-anak di kelas saya itu masih ada buang sampah plastik, masih ada mengejek orang tua, dan juga itu pikirnya juga tidak jalan. Nggak bisa sampai bingung Pak, ya Allah. Ini nanti juga kayak begini Pak. Ya mungkin nanti saya mungkin dilanjutkan dengan Pak Taufik bisa. Itu tadi permasalahan yang ada untuk kita bicarakan hari ini ya. Bisa kita sepakati dulu nih tujuan kita hari ini mau ngapain sih Bu? Boleh, jadi saya inginnya percakapan hari ini saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya itu biar anak-anak saya itu bisa menjalani budaya positifnya itu dengan baik tanpa terpaksa, tapi dengan semangat dengan unsur kebiasaan. Ibu ngajar di kelas berapa? Kelas 6 Pak, kelas SD. A, B, Kelas 1, kelas 1. bisa diceritakan dulu Bu, tidak berjalan budaya positifnya seperti apa Bu? Itu anak-anak di kelas saya itu waktu itu masih yang kalau saya aja itu masih agak rame gitu ya. Kemudian itu kalau buang sampah itu masih menggunakan sampah lagi gitu. Dan pikirnya itu tidak jalan. Nah terkadang kalau bercanda itu suka memanggil nama orang tua itu Pak. Ya Allah, karena itu ya mungkin bagi mereka itu lucu gitu ya. Tapi kan bagi kita itu kan rasa itu tidak mengambil
harian. Enggak. Hari apa? Itu biasanya di hari Jumat Pak. Hari Jumat itu kenapa? Karena hari Jumat itu ada olahraga. Nah, olahraga kan biasanya mereka tuh seneng-seneng di lapangan begitu ya. Dan kemudian itu silakan dari sekolah itu jalan kaki ke lapangan, kemudian balik lagi, kemudian kadang itu terus setelah itu mereka istirahat itu kadang terus mereka berguyon, itu bercanda, dan seperti itu terlalu berlebihan. Itu mereka melakukan hal-hal seperti itu 1-2 orang apa hampir semuanya? Jadi tidak semua ya. Jadi kalau yang itu kemudian yang tiket itu juga. Kemudian ada beberapa, jadi ada yang mas-mas aja yang suka kurang. Nah itu, jadi ini memang spesial ini ya, gitu. Oke, berarti permasalahan itu ada anak-anak yang di hari Jumat, sekarang ini hari Jumat saja, mereka belum bisa melakukan kegiatan positif, terutama yang siswa usia. Ya, namun ketika ibu sudah punya permasalahan, ibu pernah itu nggak sih mencoba mencari melakukan apa agar anak-anak ini tidak melakukan hal itu? Itu kalau yang terkait tiket ya, saya juga kalau saya saat tiket saya kan menungguin mereka anak-anak. Kemudian tapi ternyata itu mereka tuh tidak tiket begitu, tidak bersih. Saya sampai minta ayolah, ini bersabar lah. Tapi mereka ada alasan, ini sudah mau mulai, sudah dijemput, ini sudah mau kursus futsal seperti itu. Jadi mereka tergesa-gesa melakukannya. Kemudian begitu, kemudian setelah itu jadi mungkin tadi saya juga berpikirnya ini anak-anak ini sampai sekolah mana mungkin ya, karena setelah jalan kaki dari lapangan ke sekolah kemudian mereka sudah bersih sampai sehingga mereka sehingga mereka tidak tiket, dan kemudian karena jajan gasnya itu kemudian diletakkan di kelas itu juga. Jadi ini saya rata-rata mungkin saya berpikirnya mungkin ini anak itu gitu, dan nggak semua sih, karena ada beberapa siswa kita di sana. Nah, yang sudah saya lakukan itu adalah saya mendampingi mereka. Yang mendampingi mereka sakit, kemudian yang nanti ketika siang hari sebelum mulai itu saya minta untuk melihat laci-laci mereka. Apakah masih ada sampah dan tidak ada sampah perlu dibawa dan dibawa ke rumah sakit. Terus kalau untuk yang masalah orang tua ini yang jadi mereka itu mengambil nama teman itu dengan nama orang tua, dan terus maka itu yang saya cuma bisa menasihati. Dan kadang-kadang saya juga sampai saya itu kepada guru agama ini bagaimana ya, guru agama pun sudah menyampaikan bahwa ini masih ada masalah satu berarti itu yang mengambil orang yang tua yang sehat, itu bukan suatu guyonan. Yang untuk memanggil orang tua ini itu anaknya yang sama atau anak yang berbeda? Itu ya itu kan ada suatu masang itu ada suatu kayak geng gitu ya, ada tiga empat orang. Set ya. Ya betul sesi gitu ya. Nah, itu saya dampingi itu. Nah itu kalau memanggil orang seperti itu nanti terus mereka tertawa-tawa gitu. Nah, saya bisa memahami masalah itu. Kan ibu sudah baik ya Bu ya, sudah menasihati anak, sudah mengambil komunikasi tiket, tapi belum bisa untuk maksimal. Kira-kira Bu, kedepannya Ibu mau ngapain? Yang pertama saya ini konsultasi dengan Bapak saya. Dengan apa? Biasanya kan kalau di tempat kami setelah sekolah kita ada kultum gitu ya. Jadi ada Pak sekolah bisa menyampaikan saat kultum tentang budaya sendiri. Terus saya bisa menyampaikan. Tidak bisa nanti Bapak kepala sekolah menyampaikan saat jadi pembinaan masyarakat. Jadi seperti itu. Dia kan Pak tidak dengan ini kan
sekali Bu ya. Namun tadi untuk melakukan itu semua bagaimana nih komitmen Ibu untuk melakukan aksinya itu tadi? Kalau komitmen saya ini ingin apa yang terbaik untuk anak-anak. Karena kalau anak-anak itu pinternya itu bukan hanya pinter dalam bidang akademik, tapi juga pinternya dalam bidang karakternya juga. Gitu lah. Saya berkomitmen bahwa saya melayani anak sesuai dengan kebutuhannya anak. Gitu lah. Dan anak ini juga karena kalau kelasnya nyaman, kita juga belajarnya juga nyaman. Nah itu salah satunya saya ingin membuat melayani anak sehingga pembelajaran juga bisa berjalan dengan baik, kebutuhan anak-anak terpenuhi, begitu sehingga tidak ada bentuk karakter yang baik. Jadi komitmen Ibu menciptakan suasana kelas yang maksimal agar karakter. Ini udah bagus banget ya Bu, dari rencana sampai ke komitmen Ibu. Ini Ibu udah menemukan solusi, gitu kan? Ibu udah menemukan solusi terhadap permasalahan Ibu. Tinggal Ibu nanti melakukannya dengan maksimal. Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Sudah? Sudah lega? Insya Allah sudah Pak. Terima kasih ya Pak ya. Dari saya bisa menemukan ide untuk apa ya? Jadi kalau seandainya sudah melakukan aksi ini, ternyata dengan komitmen Ibu sudah melakukan, ternyata masih ada permasalahan, Ibu bisa menghubungi kami lagi untuk kita saling berbagi, ya kan? Karena kalau permasalahan sendiri tentu sulit untuk menemukan solusi. Sekarang kan Ibu bisa menemukan solusi terhadap permasalahan Ibu sendiri. Perasaan sih senang ya? Senang kok sudah pulang dulu ya. Makasih. Bu, karena ini udah bel, pembelajaran dan silakan laksanakan rencana aksinya dan semoga apa yang Ibu laksanakan nanti bisa berjalan. Amin. Ya Bu ya. Makasih. Terima kasih ya Bu, saya pamit dulu ya Bu ya. Makasih ya Pak Guru ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Safri. Gimana nih? Alhamdulillah. Pak Taufik gimana kabarnya? Baik. Luar biasa nih Pak Taufik, sibuk sekali tentunya yang sebagai guru sudah menjalankan beberapa kegiatan di luar tugas sebagai guru nih ya. Ya, guru sekarang kan harus kreatif Pak, ya kan? Betul sekali, harus mengembangkan kreativitas, inovasi juga harus dikembangkan terus. Pak Taufik, kemarin kita sudah berbicara sebelum Pak Taufik melakukan kegiatan coaching gitu dengan Bu Hartati ya. Oh iya, yang kemarin Pak ya. Ya, masih ingat kan? Nah, Pak Taufik sudah melakukan banyak hal dalam melakukan coaching kemarin dengan Bu Hartati, dan tentu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dan akan saya sampaikan tentunya kepada Pak Taufik tentang apa yang sudah Pak Taufik lakukan. Pak Taufik, kemarin ketika melakukan coaching dengan Bu Hartati, apa saja yang sudah Pak Taufik lakukan? Ya Pak, kemarin kalau nggak salah saya coaching hari Selasa Pak, kan? Nah, ketika itu saya melakukan yang seperti Bapak sampaikan berkaitan dengan kita kemarin Pak yang sudah dikasih tahu bersama, di mana saya harus mendengarkan, terus di mana saya harus melakukan yang namanya hadis sepenuhnya dan melakukan pertanyaan yang berbobot. Itu semua sudah saya lakukan. Nah, sehingga ketika melakukan coaching pun saya sudah menanyakan tujuan coaching ini sama tadi apa. Saya juga sudah melakukan identifikasi nih dari tujuan tersebut, identifikasi permasalahannya apa. Ternyata permasalahannya tidak seberat apa yang dipikir di luar hati Pak. Ternyata hanya beberapa anak yang belum bisa melakukan disiplin positif, gaya positif, dan itu cuma di hari Jumat. Sehingga Bu Hartati sudah bisa mengalir, sudah bisa menyusun rencana aksi, dan bisa berkomitmen untuk melaksanakannya. Saya rasa apa yang kita lakukan sebelum coaching ya, itu sudah saya lakukan Bapak.
apa yang sudah Pak Taufik sampaikan itu memang benar adanya dan berdasarkan catatan saya apa yang Pak Taufik lakukan pun sebenarnya sudah memenuhi rubrik dari coaching tersebut. Di Pak Taufik kemarin menggunakan alur tirta ya. Nah, dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi juga tanggung jawab. Ternyata Pak Taufik itu menyampaikannya dengan santai, dengan mengalir seperti itu, dan tentu Pak Taufik tidak menjudge gitu, dan tidak memberikan asumsi-asumsi gitu berdasarkan percakapan yang Pak Taufik lakukan dengan Bu Hartati. Artinya sebenarnya Pak Taufik sudah melakukan kegiatan coaching itu dengan memenuhi syarat seperti itu, dan Pak Taufik melakukan itu tentu dengan kesungguhan dan memaksimalkan potensi yang ada pada diri Pak Taufik dan Bu Hartati supaya Bu Hartati itu muncul solusi yang berkaitan dengan permasalahan yang tersebut. Baik Pak Taufik, terkait dengan coaching yang sudah Pak Taufik lakukan kemarin sebelum coaching, Pak Taufik menyampaikan bahwa Pak Taufik itu ingin memunculkan pertanyaan yang berbobot, arahnya spesifik di situ. Dan setelah itu, kapan yang ingin Pak Taufik kembangkan lagi? Ya, saya ingin kembangkan kayaknya tetap ya Pak, karena coaching yang saya lakukan kan besok bukan hanya terhadap bulan kami saja, tapi nanti kalau ada teman-teman yang bercerita dengan saya dengan permasalahan yang berbeda, otomatis saya juga harus bisa terbiasa dan membiasakan diri biar bisa menjadi habit Bapak. Saya melakukan pertanyaan-pertanyaan pemantik dan berbobot sehingga teman-teman yang bercerita dengan saya itu merasa nyaman, merasa tenang, karena saya rasa gini Pak. Misalnya bulan tadi saya bisa memberikan pertanyaan berbobot karena saya belum terbiasa. Ada teman yang lain tanya dengan saya, tapi saya belum bisa memberikan pertanyaan berbobot sehingga kompetensi itu yang akan selalu saya kembangkan. Jadi tetap pertanyaan berbobot yang ingin Pak Taufik lakukan. Baik Pak Taufik, memang dalam mengasah pertanyaan berbobot itu memang kita akan temui itu berdasarkan coaching yang akan kita lakukan terus menerus. Artinya Pak Taufik tidak usah khawatir karena dengan praktek coaching yang akan Pak Taufik lakukan ke depannya dengan orang lain dan tentunya dengan permasalahan yang berbeda, tentu akan semakin luas kemampuan Pak Taufik dalam memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada kegiatan coaching tersebut. Pak Taufik tidak usah khawatir, insya Allah Pak Taufik ke depannya akan menjadi coach yang hebat, yang bisa menjadi rekan sejawat yang baik, yang maksimal, dan akhirnya semua permasalahan yang ada pada kita sebagai seorang pengajar itu bisa kita selesaikan bersama seperti itu Pak Taufik. Baik Pak Taufik, mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan setelah Pak Taufik melakukan observasi kemarin dengan Bu Hartati, dan berdasarkan pengalaman saya memang luar biasa, dan insya Allah kita besok akan menjadi coach-coach yang hebat. Terima kasih Bapak. Pak Taufik, saya tidak bisa lama-lama karena ada kegiatan dengan Bapak Kepala Sekolah. Semoga kita bulan waktu bisa bertemu lagi, berdiskusi lagi, seru tentunya, dan tentunya bermanfaat. Pak Taufik, saya pamit dulu. Siap Bapak. Terima kasih Pak ya. Terima kasih banyak. Mari Pak Taufik, assalamualaikum.